Ustaz, Afwan, saya di kemarin di WhatsApp lah sama teman dari Infotainment, Ustaz. Ya. Menanyakan menyikapi masalah ada lafaz Allah kemarin di hari Jumat kalau nggak salah, Ustaz, ya, di bulan ya, Ustaz, ya. Saya bilang bukan kapasitas saya menjawab, lebih baik tanya sama guru-guru, sama orang-orang berilmu. Saya ini fakir ilmu. Mungkin Ustaz bisa membantu menjawab, Ustaz, fenomena itu, Ustaz. Menurut antum seperti apa, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau Mas Cuping tinggal di kos-kosan sendiri, sholat Idul Fitri sendiri saja. Kalau biasa melafalkan niat, usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tidak jadi imam, tidak jadi makmum, sendirian. Tidak ada terkait khutbah di dalam niat sholat itu. Tapi kalau Mas Cuping di rumah itu ramai, ada 4 orang, maka Mas Cuping maju jadi imam. Yang 3 orang pakai pendapat seringan, pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, pendapat Imam Zufar, pendapat Imam Laith bin Sa'ad. 4 imam mengatakan boleh sholat Idul Fitri, makmumnya 3, imamnya 1, seminim-minim. Ya. Sholli sunnatan li'idil fitri raka'ataini imaman atau makmuman. Mas Cuping jadi imam sekaligus khatib. Khutbahnya singkat saja. Alhamdulillah. Setelah alhamdulillah, selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah selawat, ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Setelah ayat wasiat taqwa. Kupesankan pada kamu semua jamaah, takutlah kepada Allah. Setelah itu duduk sunat antara 2 khutbah, setelah itu berdiri lagi. Baru lengkapkan 5 rukun. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kupesankan pada jamaah, takutlah kepada Allah. Setelah itu baru ditutup dengan doa. Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba. Selamatkan negeri kami dari wabah ini, ya Allah. Habis itu selesai. Itulah khutbah yang terpendek di dunia. Allah. Masya Allah. Berarti niat sholatnya sama seperti itu. Alhamdulillah kita dapat info ini ya. Betul. Insya Allah semua yang tergabung di sini itu tahu bahwa insya Allah di rumah masing-masing akan ada jemaah sholat Id. Betul. Karena tetap persyaratannya pun nggak seperti sesulit yang kita bayangkan. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa ya. Kebetulan Ustadz ada salah satu penonton kita dari dari Madura. Ini sudah masuk di line Zoom kita, akan bertanya, yaitu Yasin namanya. Silakan Yasin. Waalaikumsalam. Oke, buka mic dulu Yasin. Salam kepada Ustadz dan lanjut pertanyaannya. Assalamualaikum Yasin. Bukan videonya, nah ya mic-nya. Mic-nya dibuka sebelahnya. Oh, sudah aman, oke silakan. Amat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasin baru pertama kali nih, tanya sama Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Iya. Silahkan mau tanya apa? Waktunya 2 detik, 1, 2, oke selesai. Makasih. Belum Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah. Mas Yasin, apa kabar? Bi khair alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Saya mau nanya Ustaz. Ya. Bagaimana caranya untuk menyucikan hati di bulan suci ini, Ustaz?
Masya Allah. Kan banyak di antara kalangan pemuda nih di luar kan, ya mungkin sekarang lagi lockdown mungkin. Biasanya kan dulu-dulu sebelum itu pemuda banyak yang berkeliaran gitu kan. Nah sekarang kesempatan untuk para pemuda bagaimana caranya untuk menyucikan diri, terutama hati kita di bulan suci Ramadan ini. Menyucikan dari apa? Menyucikan dari kejelekan-kejelekan, Ustaz. Apa kejelekannya? Kayak misalnya bermaksiat gitu, Ustaz. Dalam Apa bermaksiat, pandangan maksiat mata, maksiat mulut, gitu. Hah? Maksiat mata, maksiat mulut, Satu-satu aja. ya maksiat mata terutama. Maksiat Maksiat mata. mata terutama, Ustaz. Maksiat mata, kita tidak ada maksiat mata karena kita PSBB, lockdown, social distancing, kita di rumah. Kita nggak ngelihat apa-apa. Sekarang kita keluar pun tidak melihat wajah orang. Saya kemarin ngasih bantuan, tidak ada melihat wajah. Semua sudah pakai cadar sekarang. Dulu kita capek ceramah menjelaskan cadar, jangan ejek cadar, jangan caci maki cadar, cadar itu ajaran Islam, jangan olok-olok cadar. Sekarang semua sudah pakai cadar. Masya Allah. Dulu orang bolak-balik kita kasih tahu jangan salaman dengan perempuan enggak mahram. Ditusukkan paku di kepalamu lebih baik daripada bersentuhan dengan perempuan yang tidak mahram. Begitu selesai pengajian, di depan kita mereka bersalaman. Seolah-olah dia injak-injak hadis Nabi. Ceramah kau tadi Abdul Somad, ceramah yang baru kau sampaikan tadi. Nih. Sekarang nggak ada yang salaman. Malah kita mau salaman begini kan. Jadi tidak ada dosa mata sekarang. Jadi antum insya Allah selamat dari dosa mata. Amin. Dosa mulut. Amin. Dosa mulut kita tidak ada. Sekarang orang nggak ada dosa mulut. Karena mulutnya ditutup. Dosa jempol sekarang. Ya. Oleh sebab itu Ya. Bagaimana Januar? tahan diri untuk tidak ribah kalau dosa terkait. Saya menjawab fokus. Dosa mata, dosa mulut sudah terjawab. Wallahu a'lam. Waduh. Masya Allah. Adik kita di Zone tadi, Yasin namanya ya? Yasin yang ada Namanya di Madura. namanya Sin Yasin. Sin Yasin diulang Dari lagi. Madura. Untuk namanya bukan Dimas ya. Mas Dimas. Mas Dimas bolak-balik. Benar ya. Oh, ditegur-tegur ya. Iya. Oke. Baiklah teman-teman musyawarah. Silahkan angkat tangannya yang akan bertanya. Oke, ada Rido apa Rizky nih? Rizky? Rizky kayaknya ya. Oke. Mau bersalawat nih bareng Ustadz kita. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini pengen nanya nih Ustaz ya. Ini nih Ustaz, nanya tentang nuzul Quran Ustaz. Gimana hukumnya Ustaz memperingati malam itu? Udah gitu cara Rasulullah itu memperingati malam nuzul Quran itu seperti apa Ustaz? Apa yang dimaksud dengan memperingati nuzul Quran? Di Mesir peringatan nuzul Quran itu dengan memberikan hadiah Nobel. Namanya Jaizah Lailatul Qadar. Nobel Lailatul Qadar. Juara satu Nobel Lailatul Qadar dibagi oleh Presiden Husni Mubarak. Zaman saya kuliah dulu, 20 tahun yang lalu. 60.000 pon waktu itu. Hadiah untuk juara satu, tahfiz Quran. Diadakan musabaqah, diawali dari 1 Ramadan, pembagian hadiahnya diberikan pada malam 27 Ramadan. Insya Allah tahun 2021 musyawarah akan membuat Nobel Lailatul Qadar. Berikan hadiah. Muliakan. Juaranya jangan cuma juara 1, juara 2, juara 3. Juara 10.
juara 20, juara 17, juara 27 bagi hadiah untuk membangkitkan semangat tahfiz Quran. Begitu cara memuliakan Al-Quran. Jadi lihat dulu apa nama peringatan yang dibuat itu. Selama perbuatannya itu membangkitkan semangat, membangkitkan ghirah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk perbuatan yang baik-baik itu hendaklah umat Islam itu saling berlomba-lomba. Memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh lembaga besar umat Islam di Makkah Al-Mukarramah. Apa yang mereka lakukan waktu memperingati hari lahir Nabi? Musabaqah, lomba menulis sejarah Nabi. Pesertanya ikut lebih 150 dan juara satunya bernama Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, penulis sejarah Islam terbaik. Bukunya berjudul Ar-Rahiq Al-Maktum. Ar-Rahiq Al-Maktum. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak diterjemahkan judulnya. Isinya saja diterjemahkan. Judulnya tetap Ar-Rahiq Al-Maktum. Yang dari Mesir kalah. Dari Saudi Arabia kalah. Yang juara satu justru minoritas Muslim dari India. Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Bahasa Arabnya bagus. Begitu cara memperingati. Memperingati Maulid Nabi. Lomba menulis sejarah Nabi. Sejarah Nabi sudah banyak. Tapi jelimet, ribet, sulit dipahami. Musyawarah nanti pas Maulid Nabi buat lomba, buat karikatur, lomba animasi sesuai bilisani qaumihi, dengan bahasa kekinian. Jadi momen-momen hari besar umat Islam itu buat suatu peringatan, membangkitkan semangat baru, membangkitkan aktivitas baru, sehingga umat Islam bisa merasakan nikmatnya. Khusus untuk Lailatul Qadar, malam nuzul Quran, yang selama ini peringatannya hanya rutinitas saja. Bahkan sudah menjadi seperti kewajiban di majelis-majelis pengajian, protokol, baca Quran, ceramah. Habis itu pulang, rutin, buat model yang baru. Seperti yang dilaksanakan di Mesir, lomba tahfiz Quran. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita sanggup ya mengemban pesan dari Ustadz kita untuk membuat sesuatu yang luar biasa di tahun depan untuk nuzul Quran. Amin, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Alhamdulillah di sini banyak juga yang hadir. Oh, Dude mau bertanya, silakan. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Ustadz, saya mau tanya begini Ustadz. Untuk membaca Quran nih Ustadz. Kita di bulan suci Ramadan ini terkadang semangat untuk membaca sebanyak mungkin ya Ustadz. Apakah satu hari misalnya bisa 1 juz gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga ingin untuk bisa mendalami ayat per ayat nih Ustadz. Ini kalau boleh misalnya Ustadz jelaskan kepada kami, sebenarnya yang kita kejar itu membacanya sebanyak mungkin atau kita kupas itu satu ayat per ayat Ustadz, kita baca tafsir dan sebagainya. Mohon pencerahannya Ustadz. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, makamnya di Baqi, di samping Masjid Nabawi. Meninggal tahun 179 Hijrah. Dia punya majelis namanya Majelis Muwatta. Kitab hadis paling tua di dunia. Kitab Muwatta. Tapi kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, kitab Muwatta ditutup. Muwatta, pengajian Muwatta tutup, kitab Muwatta tutup. Lalu apa yang dilakukan Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i? Dia memperbanyak khatam Al-Quran. Imam Bukhari, bagaimana Imam Bukhari? Yukhtimuna al-Qur'ana 60 khatamah fi Ramadan. 60 kali khatam. Malam 1 khatam, siang 1 khatam. Malam 1 khatam, siang 1 khatam. Malam 30, siang 30. 1 bulan 60 kali khatam.
Jadi bulan Ramadan ini memang bulan berlomba memperbanyak khataman. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ngapain baca Quran cuman khatam. Baca Quran itu memahami isinya, merenungkan maknanya, baca tafsirnya. Itu di luar Ramadan, guys. Ya Allah. Itu di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Di dalam Ramadan ini antum pasang target. Saya khatam 2 kali. Sekali dalam tarawih, sekali di luar tarawih. Sekali malam, sekali siang. Jadi Ramadan ini khusus mengulangi khatam. Nanti di luar Ramadan baru baca tafsir, tadabbur ayat, merenungi asbabun nuzul. Khusus untuk di Ramadan ini adalah bulan menghatamkan khatam. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, berarti memang targetnya ya kita mesti ini. Oh, Bang Jody sekarang tuh. Tadi kelihatan. Jadi alhamdulillah nih aktif sekali sekarang ya. Masya Allah. Gaspol terus kayaknya ya. Waduh. Buat amal soleh. Tafadol Bang Jody. Bang Jody, sehat Bang Jody? Insya Allah. Jazakallah. Insya Allah ya. Assalamualaikum. Satu udah mulai hilang satu persatu nih. Assalamualaikum. Keren. Kemarin ada yang Assalamualaikum, jual Bang Jody. kerupuk kulit Ah, dari tempatnya Bang Jody hapus tato. oke. Kita lihat itu kulitnya ada gambar tatonya Bang Jody nggak? Kulit sisa tato ya. Bisa tato. Silakan Fadal Bang Jody. Ya, jazakallah khair ya buat Pak Tari ya Sabil. Apaan Sat? Ya, saya Didi Sumantri Sat, masih ingat kan Sat ya? Masih ingat. Iya, apaan Sat? Ini mau nanya, ini kan kita ada beberapa masjid yang melakukan tetap sholat baik tarawih maupun sholat berjamaah, tapi berjarak nih Sat karena social distancing. Jadi Ana mau tanya, itu gimana hukumnya Sat? Sah gak sholatnya Sat? Apa Sat? Jazakallah khair Sat. Pada saat darurat itu kan untuk menghindari penyebaran wabah. Maka sholat berjarak itu hukumnya sah. Sholat berjarak itu hukumnya sah. Bukan kata saya, fatwa para ulama. Ulama di Mesir memfatwakan sah. Ulama di Makkah, Masjidil Haram membuat berjarak sah. Nah, jadi tentang masalah ini hukumnya sah. Adapun orang yang sholat jauh, misalnya kita melihat ada orang sholat, tiba-tiba kemudian ada yang memisahkan diri jauh. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau jaraknya masih 300 zira masih sah. 300. Jadi ini zira namanya. Dari siku ke sini zira. 300 siku 150 meter lebih kurang. Masih sah. Mazhab Syafi'i. Yang lebih longgar lagi mazhab Maliki. Mazhab Maliki selama mendengar imam, selama masih mendengar suara imam dan bisa melihat gerakan imam, maka boleh jadi makmum. Maka jangan heran nanti antum waktu di Makkah melihat ada orang yang sholat di atas Hilton atau di atas Zamzam Tower, ruang hotel yang pakai kaca, dia sholat. Allahu Akbar. Ini mazhab apa nih? Mazhab Maliki. Karena dia masih dua, suara masih dengar dan dia bisa ngeliat imam. Dari mana dia dengar suara imam? Mikrofonnya masuk ke kamar. Nanti kalau ada ustadz yang ceramah, boleh nggak kalau saya sholat ikut sholat imam di televisi? Maka ada yang membolehkan. Itu yang dia pakai mazhab Maliki. Ini saya ceritakan ini biar supaya kita nggak kaget kalau mendengar ada ulama yang berfatwa. Di tempat kita biasanya searah saksi saja. Tapi kalau di Maroko, mazhab Maliki, kemudian di Mesir, 4 mazhab berkembang, tapi tentunya dengan syarat. Kembali ke asal pertanyaan Mas Jody, bahwa dalam keadaan darurat, kalau ikut yang model jarak itu, sholat jamaahnya tetap sah.
Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya. Memang jawabannya tegas ya, nggak sah itu kalau nggak sholat ya. Nah, itu dia. Yang nggak boleh kalau nggak sholat ya. Udah Benar. pandemi nggak sholat. Nah, Benar. Udah nggak ke masjid nggak sholat juga. Iya. Oh ini kayaknya pada aktif semua. Siapa yang mau akan bertanya silahkan diangkat tangan. dan kita melihat di sini ada Oh ya. Ada sambung apa? Ada pertanyaan apa? Pertanyaan. Ada pendengar kita, penonton kita dari Jepang. dari Jepang. Ada dari Jepang ya. Dia lagi berusaha masuk untuk ikut juga di namanya siapa? Mamsyuri. Mamsyuri dari Mamsyuri. YouTube ya. Silakan bergabung di WhatsApp kita. Kita akan linkkan via Zoom ya. Ya. Oke. Dan di sini juga kita melihat ada pertanyaan lagi, Mas Mas Adrian. Adrian. Oke. Mas Adrian. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan sahabat-sahabat Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adrian. Ya, alhamdulillah. Ustadz ini mau nanya, ini kalau nanti di hari Idul Fitri, insya Allah kalau kita semua sampai ke garis finish hari kemenangan, Amin. walaupun dengan ada katakanlah situasi PSBB gini, tapi kita kan masih punya kebetulan alhamdulillah orang tua, mertua, dan hati ini rasanya ingin silaturahim itu tidak secara online. Kira-kira kalau saya ataupun juga kami ingin tetap menuju ke rumah dari orang tua kita, tanggapan Ustadz bagaimana? Kalau Mas Bandung gitu ya? Adrian, Betul. kalau Mas Adrian yakin tidak membawa teman satu lagi COVID-19, yakin tidak kena, kemudian tetap cuci tangan, tetap hand sanitizer, tetap jaga masker semua, tawakal ala Allah, bertawakal. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau ada kemungkinan, maka dalam Islam kita diajarkan satu, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu dengan kesadaran ke dalam kebinasaan. Menjerumuskan diri dengan penuh kesadaran ke dalam kebinasaan. Bi aidikum dengan tanganmu sendiri. Dua, la darara wa la dirara. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tidak boleh memudaratkan orang lain. Tiga, firra minal majzum. Larilah engkau dari penyakit menular, dari wabah. Firaraka minal asad. Seperti engkau lari dari penyakit, dari singa. Seperti engkau lari dari singa. Lima, yang kelima, kalau ada manfaat, bersilaturahim itu manfaat, berbakti kepada orang tua itu manfaat. Tapi di balik itu ada mudarat. Mudaratnya sakit, mati. Mana yang lebih dikedepankan? Mengambil manfaat atau menolak mudarat? Dalam kaidah fikih, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Itulah jawaban dari saya. Wallah. Wah, berarti memang Masya lebih Allah. baik menghindari ya. Jazakallah khair, Ustaz. Wayaku. Jadi Nah. sebuah pandangan Ustadz gitu ya, yang dilandasi juga dengan aturan Islam sebenarnya gitu kan. Masya Allah. Benar. Tapi ada satu nih saatnya sebelum teman-teman nanya, saya baru menemukan sesuatu yang mungkin entah itu kebetulan atau mungkin memang berbeda ya. Ustaz. Katanya berbicara mengenai COVID, ada salah satu nama Allah di Asmaul Husna Al-Qafid. Apa benar ya? Artinya merendahkan kalau nggak salah. Apa itu bisa cukup menyambung saat ya? Sekarang banyak orang mensesuaikan. Karena dulu katanya jangan sebut corona, karena corona itu artinya menetap. Diambil dari ayat Quran, waqarna fi buyutikunna. Waqarna menetap, perempuan menetap di rumah. Lalu kemudian dirubah jadi kif. Kif artinya berhenti. Lalu kemudian al-khafid. Al-khafid artinya yang merendahkan, yang menjatuhkan. Itu tidak ada kesesuaiannya
sama sekali dari segi bahasa. Karena korna itu dari pakai huruf qaf. Waqarna. Qarna. Pakai huruf qaf. Qarna. Lalu kemudian al-khafidhu. Al-khafidhu. Khafid. Jadi nampak hanya dicocok-cocokkan aja. Kita tidak menerima dalil-dalil seperti itu. Berdoa saja, berusaha berdoa, tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masya Allah. Cocok lagi berarti ada unsur juga di masuk-masuk ini Ji. Maklum anak Instagram kita. Oke, dan alhamdulillah di sini juga tapi kita paling melihat, tidak dia udah ngaji. Paling tidak udah ngaji. Masya Allah. Luar biasa. Meskipun anak Instagram tapi udah ngaji gitu ya. Oh iya, benar. Bisa diseleksi juga gitu ya. Iya. Oke. Dan alhamdulillah Ji, di sini kita melihat ada sosok yang kalau Ramadan itu selalu tur kemana-mana buat konser ngabuburit. Tapi sekarang ini karena COVID ya dan hijrah Face From Home, beliau ini gabung sama kita. Ada Kang Arman Maulana. Oh iya, ada Kang Arman. Oh iya, ada thumbnail Kang Arman. Assalamualaikum Kang Arman, mudah-mudahan monitor. Tadi juga ada Kang Ferdiasan ya. Terus siapa lagi nih yang jarang kita ketemu nih? Tapi karena thumbnailnya ini kita nggak bisa lihat jelas namanya ya. Ada Bro Mario juga sudah bergabung. Oh iya. Assalamualaikum. Oke. Oh nanya Mario. Oke, silakan Mario kalau mau tanya. Nggak ada doang, menyapa. Oke, siapa lagi yang akan bertanya? Monggo, Dimas. Oke, silakan. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Mas Dimas. Salam. Allah memberikan kesehatan. Amin. Ustadz, Afwan, saya di kemarin di WhatsApp lah sama teman dari Infotainment Ustadz. Ya. Menanyakan menyikapi masalah ada lafaz Allah kemarin di hari Jumat kalau nggak salah Ustadz ya, di bulan ya Ustadz ya. Saya bilang bukan kapasitas saya menjawab, lebih baik tanya sama guru-guru, sama orang-orang berilmu. Saya ini fakir ilmu. Mungkin Ustadz bisa membantu menjawab saat fenomena itu Ustadz. Menurut antum seperti apa Ustadz? Jazakallah khair Ustadz. Kalau ada penafsiran, maka kita mengatakan itu salah satu dari penafsiran. Bukan satu-satunya penafsiran. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada penafsiran fenomena alam, penafsiran menggunakan ilmu pengetahuan modern, itu salah satu dari penafsiran. Bukan satu-satunya penafsiran. Karena kalau kita katakan itu satu-satunya penafsiran, ketika terbukti belakang hari ternyata dia salah, nanti orang akan menyalahkan Quran, menyalahkan Nabi, menyalahkan Islam. Tapi kalau kita katakan ada 10 interpretasi penafsiran, dan itu adalah salah satunya. Andai dia keliru, maka yang salah itu cuma satu, yang 9 masih tetap benar. Jadi segala fenomena alam yang kita lihat, apakah pohon kayu, apakah telinga orang, apakah bentuk awan, mungkin salah satu penafsirannya Allah ingin menunjukkan kuasaan. Tapi itu bukan satu-satunya penafsiran. Sehingga nanti kalau terjadi kekeliruan, dia hanya satu kekeliruan, tapi yang 9 masih benar. Dalilnya, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta. Fil afaq, di langit, di bumi, di laut, di tanaman, di binatang, di hewan. Kami tunjukkan. Untuk apa Allah tunjukkan itu? Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Untuk membuktikan bahwa Allah itu maha benar. Begitulah penjelasan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Karena kemarin sempat ramai juga, betul ya, yang ditanyakan Bang Dimas gitu ya. Sempat viral ya. Sempat viral gitu ya. Nah, sebelum ditutup saya ada pertanyaan sendiri nih saat ini. Kebetulan kita tuh mendekati kalau nggak salah hari Rabu itu udah mendekati ke 10 hari terakhir Ramadan. Di mana biasanya semua tuh yang mau mengejar targetnya itu digas di situ saat ibaratnya mau mengejar iktikaf gitu 10 hari di masjid. Nah, kira-kira solusinya akan seperti apa Ustadz supaya kita tetap bisa mendapatkan pahala iktikaf
tapi kita tidak dalam keadaan boleh ke masjid. Itu satu. Kedua, apakah tanda-tanda fisik yang bisa kita lihat ketika hari tersebut malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Gitu. Paling dua itu, Ustaz. Ada namanya Musalla Al-Bait. Ada namanya Masjid Jami. Masjid yang dilaksanakan sholat berjamaah 5 waktu plus Jumat. Ada namanya masjid saja, enggak pakai jami. Sholat 5 waktu, enggak pakai Jumat. Masjid. Ada namanya Musalla Al-Bait. Musalla Al-Bait adalah tempat sholat dalam rumah. Bagaimana kalau rumah kami kecil, enggak ada ruangan, cuma dapur, satu tempat tidur dengan ruang tamu saja. Maka di ruang tamu itu buat satu tempat khusus sholat yang enggak pindah-pindah, disebut dengan Musalla Al-Bait. I'tikaflah di situ. Pendapat yang paling rendah, pendapat mazhab Hanafi, membolehkan i'tikaf di Musalla Al-Bait. Apalagi pada saat wabah corona sekarang darurat tingkat tinggi. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tidak bisa dilakukan semua, jangan tinggalkan semua. Kalau nggak bisa laksanakan 10, jangan 10-nya ditinggalkan. Paling nggak 5-nya, atau 4-nya, atau 3-nya, atau 2-nya, atau 1-nya. Laksanakanlah i'tikaf di Musalla Al-Bait itu. Sholat subuh, habis sholat subuh zikir sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq. Lalu kemudian aktivitas yang lain. Biasanya malam i'tikaf. Dari mulai sholat tarawih, habis tarawih witir, habis witirnya baca Quran tadarus, habis baca Quran istirahat, bangun malam, sholat sunat wudu, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat tasbih, sholat sunat tahajud, habis itu baca Quran, habis itu zikir, istighfar, sahur, sholat subuh, jadi bisa nyambung. Bisa nyambung i'tikaf. Seminim i'tikaf. Sependek-pendek i'tikaf adalah lebih lama dari sujud. Mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki i'tikaf mesti menggabungkan siang dan malam 24 jam. Tapi saya pakai mazhab paling minim, mazhab Syafi'i. Seminim-minim i'tikaf lama dari sujud. Lama sujud itu berapa? 3 tasbih. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Lama dikit dari sujud saja sudah i'tikaf. Nah, jadi kalau bisa dari mulai tarawih, witir, itu sudah terhitung sebagai i'tikaf. Jangan sampai kosong tidak i'tikaf sama sekali. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tanda, ya tadi yang belum terjawab. Tentang tanda Lailatul Qadar. Jangan lagi berpikiran tadi malam kelihatannya Lailatul Qadar karena tiang-tiang listrik pada rebah bersimpuh sujud. Lalu kemudian semua air di kulkas pada beku. Lailatul Qadar adanya perubahan. Sebelum ini hatinya keras. Setelah Ramadan tahun ini saya merasakan yang luar biasa Pak Ustaz. Hati saya lembut. Sebelum ini bawaannya malas beribadah. Jadi Lailatul Qadar itu adalah perubahan. Buka tafsir Al-Kabir. Pada pembahasan surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat doa mustajab hari Jumat. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat salat wusta. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa cemas, merasa tidak dapat, dan selalu berharap ingin dapat. Takut tidak dapat, dan ingin dapat. Dan seandainya dapat, bukan menjadi orang tukang cerita kemana ke sini, tapi setelah dapat ada perubahan pribadi kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkannya dan ada perubahan setelah Ramadan. Wallahu a'lam. Masya Allah ya. Nih luar biasa sekali ya. Banyak sekali ilmu yang bisa kita ulik dari apa yang disampaikan Ustadz Abu Somad gitu ya. Ya, jadi ternyata agama kita tuh agama yang memudahkan ya. Betul. Jadi walaupun mungkin ada berbagai hal yang tidak bisa kita lakukan, tetap selalu ada jalan keluar untuk kita mempunyai tetap cara mendekat ke jalan Allah. Masya Allah, luar biasa. Dan juga kita tidak kehilangan pahala-pahala itu semua gitu. Benar sekali.
Waduh, sepertinya waktu juga sudah menyentuh ke pukul 5. Kita tidak ingin membatasi aktivitas guru kita juga. Mungkin ada aktivitas lain juga. Dan bagaimana? Oh, Mas Arman udah buka sekarang. Waduh, alhamdulillah. Mas Arman nih, kesempatan terakhir nih. Silakan kalau ada yang mau tanya, Mas Arman. Audionya belum di unmute. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Gimana kabarnya? Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Dimas udah undang ke sini. Alhamdulillah ketemu pertama kali sama Pak Ustadz. Memang belum pernah ketemu langsung ya Pak Ustadz ya, tapi insya Allah sekarang alhamdulillah ketemu langsung di Zoom ini. Kalau pertanyaan sih nggak ada, tapi justru makasih banget diundang ke sini. Jadi saya juga tadi banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang memang ada di benak saya gitu, ada di pengen saya pertanyakan. Tapi ternyata tadi Ari juga udah nanya pertanyaan yang masalah itikaf, terus tadi juga banyak lah semua yang telah dikatain sama teman-teman. Jadi alhamdulillah banyak banget ilmu yang didapat hari ini. Dan alhamdulillah akhirnya bisa ketemu juga sama Pak Ustadz. Insya Allah bisa ketemu live. Bisa bertatap muka dengan Mas Arman. Saya fansnya Mas Arman. Terima kasih Pak Ustadz. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Nggak ada Ari audionya Ari. Yang tentunya juga ibarat, nggak kedengeran? Udah, oke. Oh, siap. Dan Ustadz, sepertinya karena waktu jualah juga, sebentar lagi kita akan mendekati waktu berbuka puasa. Kira-kira apakah ada doa atau jangan terakhir buat kita agar kita juga tetap istiqomah, tetap semangat ini di hari ke-16 Ramadan 2020. Fadal Ustaz. Targetnya 2, siangnya siam, malamnya qiyam. Qiyam, mata terjaga. Dikit tidur, banyak ibadah. Sholat sunat diperbanyak, khatam Qur'annya dikejar, berapa target, lalu kemudian zikir. Kemudian siangnya tahan, siam artinya tahan mata, tahan telinga, tahan leher, tahan lidah, tahan bisikan pikiran, tahan hati, tahan semua. Dan pada waktu petang, berusahalah berbagi, buka puasa, semampu kita masing-masing. Tahun ini tahun berbagi, kita banyak tetangga, sahabat dalam kesulitan. Bungkus beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, teh 1 kotak, kopi, sirup, roti, bungkus. Bisa 10 bungkus, bagus. Bisa 100 bungkus, lebih bagus. Bagi ke tetangga, ke sahabat. Bagi banyak saudara-saudara kita dalam amat sangat memprihatin. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh yang bisa kita bawa bekal menghadap Allah Subhanahu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat musyawarah, baik yang lama, yang baru, Mas Arman, dan yang lain tak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah, diberikan keselamatan dunia akhirat. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakatah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada kami semua ya Allah. Allahumma dafa'anna al-waba. Allahumma dafa'anna al-waba, Allahumma dafa'anna al-waba. Angkatlah wabah ini ya Allah. Berikan kami ketenangan batin, berikan kami ketenangan zahir. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami ya Allah. Kama alafta baina qulubi anbiya'ika wa awliya'ik, sebagaimana Kau satukan hati para nabi dan wali-wali. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kami banyak buat silap salah dan dosa, tapi kami ingin di ujung usia kami ini tutupilah kami dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair untuk ilmu yang bermanfaat hari ini Ustaz. Semoga juga selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita masih ada waktu untuk bisa bersilaturahmi kembali ya. Ya, insyaallah. Dengan guru kita Ustaz Abdul Somad dan juga bersama juga dengan teman-teman kajian musyawarah. Terima kasih punya juga untuk waktu yang sudah diluangkan buat kita. Sebelum berpisah, mungkin seperti biasa teman-teman kajian musyawarah akan melambaikan tangan kepada guru kita ya, sambil mengucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi promo peci baru gitu. Wah, iya, Ustaz. Waduh.